Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, untuk pemaparan materi yang pertama terkait dengan psikologi Islam, maka tentu untuk tahap awal sebelum nanti ada diskusi kelompok yang kita bagi menjadi 14 kelompok dengan berbagai tema-tema terkait seputar psikologi Islam, maka saya ingin memberikan satu pengantar terlebih dahulu terkait dengan psikologi Islam. Bagi rekan-rekan yang kemarin sudah mengikuti Islam interdisipliner, maka setidaknya teman-teman sudah mendapatkan informasi secara global tentang apa sih psikologi Islam itu, termasuk juga kaitannya dengan psikologi konvensional, di mana letak perbedaannya, bahkan secara historis apa latar belakang kemunculannya. Nah, untuk memberikan satu stressing, ya, penekanan terhadap apa yang sudah didapatkan dalam mata kuliah Islam interdisipliner, khususnya pengantar singkat tentang psikologi Islam, maka perlu saya tekankan pertama terkait dengan terma. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan psikologi Islam. Dalam literatur kajian-kajian keislaman secara umum dan kajian tentang psikologi Islam secara khusus, maka ada satu istilah yang sangat populer, bahkan banyak sekali literatur, buku-buku, kitab-kitab yang tebal berjilid-jilid yang membahas tentang psikologi Islam ini menggunakan terma ilmun nafas. Kalau secara kebahasaan ya semantik, ya ilmu nafas berarti ilmu jiwa. Dari kata nafsun. Nah, ini yang sering digunakan oleh para psikolog muslim, termasuk diantaranya adalah Amal Shodiq dan Fuad Abu Hatim, yang memiliki karya-karya dalam bidang ilmu psikologi dengan menggunakan terminologi ilmu nafas. Nah, ini istilah yang umum atau istilah yang banyak digunakan. Tetapi selain istilah terminologi ilmu nafas, juga ada istilah-istilah lain yang digunakan. Misalnya akhlak misalnya. Karena penggunaan kata akhlak itu sekaligus mencerminkan sikap seseorang, kepribadian seseorang, dan juga apa yang menjadi karakteristik seseorang. Dibandingkan dengan ilmu nafas, maka tentu akhlak itu lebih banyak kita temukan baik dalam Al-Quran, terlebih lagi banyak dalam hadis-hadis Nabi. Nah, sehingga istilah yang kedua itu akhlak itu menjadi terma untuk pembahasan yang terkait dengan psikologi dalam Islam. Selain itu ada syakhsiyah. Nah, syakhsiyah ini dari kata syakhsun. Tetapi penggunaan kata syakhsiyah atau syakhsun itu sebenarnya tidak
terlalu mencerminkan aspek yang bersifat psikologis. Karena syahsun atau syakhsiyah itu lebih kepada personalitinya, personnya, pribadi seseorang itu, namun tidak secara otomatis menunjukkan aspek kejiwaan. Nah, begitu pula dengan istilah-istilah lain yang banyak digunakan. Dalam Quran, dalam hadis Nabi, itu bisa kita temukan istilah-istilah itu. Maka kalau kita simpulkan terkait dengan terma dalam psikologi Islam, mulai dari ilmu nafas, akhlak, dan syakhsiyah, maka kalau merujuk pada dalil-dalil yang ada, tentu kata akhlak itu lebih dominan penggunaannya. Namun tidak berarti kemudian ilmu nafas itu juga jarang digunakan. Karena dalam Al-Quran kata nafsun itu juga bisa kaitannya dengan person, bisa ada kaitannya dengan ruh, tetapi juga ada kaitannya dengan jiwa dan kepribadian. Nah, sehingga dua istilah itulah yang umum digunakan, yaitu ilmu nafas dan akhlak. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan persoalan terminologinya. Nah, kenapa kemudian para ilmuwan mengatakan bahwa syakhsiyah itu jarang digunakan? Setidaknya itu karena 3 alasan. Alasan yang pertama karena memang di dalam Al-Quran dan hadis sebagai referensi primer umat Islam tidak ditemukan secara spesifik penggunaan istilah itu untuk menunjukkan makna kepribadian. Alasan yang kedua adalah karena dalam khazanah Islam klasik, ya, kita sering disebut dengan referensi atau kajian-kajian turos, ya, klasik, para ilmuwan muslim, ahli filosof, kemudian sufi yang banyak bicara tentang persoalan akhlak, itu mengatakan bahwa syakhsiyah itu tidak memiliki dasar atau argumentasi yang ditopang oleh dalil maupun Al-Quran dan hadis untuk menunjukkan kepribadian yang terkait dengan jiwa manusia. Nah, kemudian alasan yang ketiga, karena terma syakhsiyah, istilah syakhsiyah itu memang tidak bisa mewakili nilai-nilai fundamental Islam untuk mengungkap sesuatu fenomena atau perilaku batiniah manusia. Kalau nafsun, ilmu nafas itu bisa. Karena salah satu makna yang kuat itu menunjukkan pada persoalan hal-hal yang abstrak, hal-hal yang bersifat batiniah, kejiwaan. Dalam akhlak pun juga ada dimensi itu. Tapi kalau dalam syakhsiyah itu tidak mewakili nilai yang bersifat batiniah itu. Sama dengan psikologi konvensional, ini aspek yang kedua ya, maka dalam psikologi Islam tentu objek kajiannya yang dibahas, yang dibicarakan itu adalah manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana perspektif psikologi Islam dalam memandang manusia itu. Nah, ini penting. Sebagai pintu masuk, kemudian kita membahas tentang manusia dalam perspektif psikologi Islam, serta di mana letak perbedaannya dengan psikologi-psikologi yang ada saat ini.
Dalam perspektif psikologi Islam, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia itu ada dua unsur besar yang dimiliki oleh manusia. Pertama adalah unsur jasmani, fisik materialnya, dan yang kedua adalah unsur rohani, mental, spiritualnya. Keutuhan manusia itu jika dua-duanya itu ada. Artinya ketika manusia itu masih hidup, maka kajian utuh tentang manusia itu tidak bisa hanya dari satu aspek menafikan aspek yang lain. Bicara psikologi hanya melihat dari aspek gejala-gejala fisik yang ada. Tidak bisa. Karena fisik itu salah satu aspek, salah satu unsur dari manusia selain unsur yang bersifat ruhani. Maka psikologi Islam ketika memandang dan membahas manusia dilihat secara utuh, baik dari aspek fisik materialnya, yaitu jasmani, maupun dari mental spiritualnya, yaitu rohani. Maka kajian terhadap aspek jasmani ini kan telah memunculkan berbagai ragam keilmuan kan. Mulai muncul ilmu biologi, ada ilmu anatomi tentang struktur tubuh manusia, ilmu kesehatan, itu adalah ilmu-ilmu yang lahir karena kajian terhadap aspek jasmani atau fisik manusia. Sementara ketika manusia itu dikaji dari aspek yang bersifat batiniah, yang abstrak, yang bersifat rohani, maka memunculkan ilmu-ilmu yang beragam. Salah satunya adalah ilmu psikologi. Nah, karena itu dalam Islam, psikologi Islam, kajian tentang manusia ini tidak bisa dilepaskan dari aspek spiritual. Itu. Nah, inilah salah satu hal yang membedakan kajian psikologi dalam Islam dengan kajian psikologi konvensional. Nah, kalau kita melihat latar belakang tadi itu, mulai dari pilihan termanya, pandangan psikologi Islam tentang manusia, kemudian kita masuk pada aspek yang tiga. Lalu apa pengertian psikologi Islam itu secara terminologis? Maka kita banyak menemukan referensi-referensi baik dari sumber-sumber kitab maupun sumber-sumber kajian para psikolog muslim. Nah, salah satunya bisa menjadi referensi sekunder ini ya, yaitu psikologi Islam yang disusun oleh Jamaluddin Ancok. Dari apa yang dipaparkan, maka pengertian psikologi Islam itu dapat dipandang dari dua hal. Kedua-duanya ini bisa digunakan. Yang pertama adalah psikologi Islam itu dapat diartikan sebagai konsep psikologi modern yang telah mengalami proses filterisasi, yang di dalamnya terdapat wawasan-wawasan Islam. Nah, kalau pengertian ini yang kita gunakan, maka sangat jelas bahwa psikologi Islam itu tidak menafikan, tidak menolak sama sekali konsep-konsep psikologi modern atau psikologi konvensional. Tetapi yang dilakukan adalah filterisasi, disaring, mana teori-teori gagasan-gagasan yang relevan dengan ajaran Islam dan mana teori-teori gagasan-gagasan
yang bertentangan dengan Islam, ajaran Islam. Kalau itu sesuai dengan ajaran Islam, tidak menyimpang dari akidah Islam, maka itu diadopsi, diterima apa adanya. Kalau sesuatu itu membutuhkan elaborasi, penjabaran, penguatan, penambahan, maka tentu yang dilakukan adalah modifikasi. Tetapi ketika sesuatu atau teori itu bertentangan apalagi secara diametral dengan ajaran Islam, maka tentu dikoreksi. Nah, sehingga saya sering menyampaikan sikap psikologi Islam dalam pengertian yang pertama ini terhadap psikologi modern itu ada 3. Adopsi, modifikasi, dan koreksi. Yang diadopsi tentu yang relevan. Tentu banyak yang relevan. Apalagi bicara tentang psikologi, tidak bicara tentang masalah ibadah. Nah, sehingga ruang untuk menerima teori dari siapapun, dari manapun, asal itu relevan, ya diterima, diadopsi. Kalau harus dikembangkan, harus ditambahkan, harus islamisasikan, maka di situ perlu dimodifikasi. Tetapi kalau itu secara diametral bertentangan, maka tentu harus dikoreksi. Nah, sehingga istilah lain dari psikologi Islam dalam konsep pengertian pertama ini adalah Islamisasi psikologi. Ya, ini tolong difahami betul. Jadi, bahwa pengertian pertama psikologi Islam itu adalah sebuah konsep di mana ajaran Islam itu dimasukkan, wawasan-wawasan Islam itu dimasukkan, kemudian ajaran Islam itu sebagai filter untuk menyaring mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Nah, kalau kita menggunakan teori yang pertama ini atau pengertian pertama ini relatif, bahwa psikologi Islam itu mulai dari konsepnya dan lain sebagainya tentu pijakannya Islam, tapi tidak mulai dari nol. Tinggal melihat, menyaring, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pengertian yang mengatakan bahwa psikologi Islam itu adalah ilmu tentang manusia yang kerangka konsepnya benar-benar dibangun dengan semangat Islam, nilai Islam, ajaran Islam, dan berdasarkan sumber-sumber formal Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Nabi. Kalau kita menggunakan teori atau pengertian yang kedua ini, maka maknanya bahwa psikologi Islam itu benar-benar dari nol dibangun berdasarkan kerangka, referensi, paradigma ajaran Islam itu. Nah, kalau kita menggunakan teori yang kedua ini, maka ya tentu ideal, tetapi juga membutuhkan sebuah proses yang panjang. Kenapa? Karena kalau teori yang kedua ini digunakan, maka tugas pokok dari para psikolog muslim adalah pertama, dia harus bisa merumuskan terlebih dahulu konsep Islam tentang manusia. Nah, kalau kaitannya dengan yang pertama ini relatif banyak kita temukan. Apalagi dalam Al-Quran kan. Dalam Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan tentang siapa manusia itu secara utuh. Mulai dari proses penciptaan, bahkan ketika dia sudah hadir sebagai sosok manusia, orientasinya, tujuan hidupnya, dan sebagainya. Tapi kan tentu ini membutuhkan sebuah tafsir yang lebih luas, kemudian dirumuskan menjadi satu narasi yang mudah difahami oleh siapapun yang mengkaji.
Nah, ini beratnya. Yang kedua adalah membangun konsep-konsep lanjutan tentang manusia dengan tetap berpegang pada konsep dasar manusia menurut Islam. Jadi tidak hanya secara konseptual yang bersifat filosofis, tetapi dia juga harus memberikan satu penjelasan yang lebih mudah dipahami, operasionalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tugasnya, dan ini beban yang sangat berat, yaitu melakukan riset-riset ilmiah, mencoba menghadirkan pendekatan-pendekatan psikologi Islam, mensosialisasikan, melakukan berbagai macam diskusi, kajian, seminar, dan melibatkan berbagai komponen untuk mengkaji secara lebih mendalam. Nah, intinya bahwa secara terminologi, pengertian psikologi Islam itu ada dua rumusannya. Pertama, sebuah filterisasi tadi itu islamisasi, sehingga melanjutkan sifatnya. Dan yang kedua adalah membangun dari awal itu. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kemudian secara historis, secara sejarah sekarang. Sebelumnya orang banyak mengkaji tentang teori-teori menurut psikologi barat atau psikologi konvensional. Bahkan itu sudah lazim, sehingga orang tidak bisa membedakan dia seorang psikolog muslim atau bukan, karena teori yang digunakan sama. Lalu kemunculan mazhab yang bernama psikologi Islam ini tentu memiliki latar belakang. Ada faktor historisnya yang di antara faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan psikologi Islam itu secara sederhana ya, poin-poinnya. Yang pertama adalah karena ketidakpuasan terhadap teori-teori psikologi barat atau psikologi konvensional. Di mana letak ketidakpuasannya itu? Karena seringkali psikologi barat itu berbicara tentang manusia, berbicara tentang persoalan psikologi, tetapi dilihat hanya dari aspek gejala-gejalanya itu. Belum lagi paradigma yang digunakan oleh psikologi barat itu dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya yang sangat rasional dan sekuler, sehingga seringkali menafikan aspek-aspek yang bersifat spiritual. Belum lagi kita bicara tentang corak psikologi konvensional, psikologi barat. Di mana corak psikologi barat itu orientasi filsafatnya itu antroposentris, serta hanya mengakui unsur-unsur ragawi, organ biologis, kejiwaan manusia, psikoedukasinya, dan lingkungan atau sosiokulturalnya, itu dijadikan sebagai penentu utama kepribadian dan perilaku manusia. Lalu di mana letak persoalan atau aspek spiritualnya? Nggak ada. Nah, sehingga dengan kata lain, psikologi Islam itu muncul karena ketidakpuasan terhadap teori barat atau teori psikologi konvensional, di mana mereka atau teori itu hanya melihat manusia dari aspek-aspek yang bersifat materialnya, menafikan aspek yang bersifat spiritual.
Maka kalau kita lihat, kita kaitkan dengan 4 teori psikologi yang sudah ada, mulai dari psikologi analisis, psikoanalisis, behavioristik, dan humanistik transpersonal, itu belum diyakini bisa menjawab problem psikologi manusia. Maka muncullah kemudian psikologi Islam itu. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai protes ya terhadap konsep psikologi Barat, terutama terletak pada nilai spiritualitas yang sama sekali tidak dijadikan sebagai dasar dalam mengkaji persoalan psikologi manusia. Dan itu bisa kemudian dilihat contoh-contoh konkretnya terkait dengan persoalan itu. Kemudian yang lain faktornya adalah karena ada beberapa aliran psikologi Barat yang diyakini bertentangan dengan konsep Islam tentang manusia. Islam berpendapat manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu, anak manusia itu lahir dalam keadaan suci. Tetapi fitrah selain bermakna suci juga sebagai makhluk spiritual, kecenderungan untuk ingin selalu dekat dengan Sang Pencipta. Nah, itu pandangan Islam tentang manusia. Nah, sementara pandangan Barat tidak seperti itu. Ada konsep-konsep lain yang dibangun. Nah, kemudian yang lain, yang ini saya sering jadikan sebagai contoh ya. Saya bacakan secara utuh. Sekalipun dalam ulasannya orang bisa kemudian memberikan tafsir. Orang bisa mengkritisi, melakukan modifikasi. Tapi konsep awal yang sungguhnya misalnya terkait dengan aliran humanistik yang lahir pada pertengahan abad ke-20. Nah, aliran ini memandang manusia itu sebagai makhluk yang bebas menentukan perkembangan diri dan potensi-potensi yang dia miliki. Bahkan aliran ini mencoba untuk memanusiakan manusia. Betul, bagus. Tapi masalahnya adalah untuk memanusiakan manusia itu kemudian kebablasan. Seakan-akan menganggap manusia itu mampu menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Sehingga manusia itu dipandang sebagai penentu tunggal yang mampu melakukan play of God. Dia seakan-akan bisa mengambil alih kewenangan Tuhan. Nah, ini salah satunya. Namun dalam ulasannya tentu banyak kita temukan koreksi-koreksi dan modifikasi. Ringkasnya, pokok yang paling mendasar yang membuat dan munculnya aliran psikologi Islam itu karena psikologi konvensional belum atau tidak memasukkan dimensi spiritual dalam kajian-kajian psikologis terhadap manusia. Padahal dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia adalah makhluk spiritual. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia menurut konsep Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu juga menunjukkan manusia itu makhluk spiritual. Maka sikap seseorang, mentalitas seseorang, kepribadian seseorang, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dibahas itu, termasuk
lingkungan, dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa faktor psikologis itu juga memiliki peran yang sangat penting terhadap kepribadian dari manusia itu. Nah, kemudian karena itu sifatnya reaksi sekaligus ingin memberikan solusi, maka pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengembangkan psikologi Islam itu? Yang pertama adalah dalam psikologi Islam itu dikaji tentang perkembangan manusia, termasuk juga pengaruh dari perkembangan dunia, mulai dari kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, di mana manusia itu cenderung kemudian bersifat sekuler, menafikan aspek-aspek spiritualnya, sehingga sekarang muncul yang namanya anxiety disorder. Jadi bahkan sekarang ini zaman kecemasan. Nah, kecemasan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan aspek psikis, psikologis semata. Apalagi hanya aspek rasional semata. Tapi juga harus diselesaikan lewat pendekatan spiritual. Nah, kemudian yang kedua adalah psikologi kontemporer yang berciri netral, etik, antroposentris, ini kan diyakini belum mampu memecahkan problem kejiwaan manusia. Karena memaksakan diri hanya pada pendekatan empiris. Akibatnya, psikologi tercerabut dari akar yang semula bermaksud mengkaji, membahas, menyelesaikan problem tentang jiwa manusia menjadi pembahasan tentang gejala jiwa, sehingga memunculkan kritik terhadap psikologi, di mana psikologi modern atau psikologi konvensional dianggap ilmu jiwa yang tidak mempelajari tentang jiwa manusia itu. Nah, ini problem-problemnya sebagai pengantar. Adapun ruang lingkup dari psikologi Islam itu secara umum ya hampir sama pembahasannya dengan ruang lingkup kajian-kajian psikologi pada umumnya, sehingga nanti ada psikologi sosial, ada psikologi pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi jiwanya, ruhnya yang membedakan dengan psikologi barat atau konvensional itu adalah kaitannya dengan melihat, memandang, mengkaji, dan menyelesaikan problem psikologi manusia itu secara utuh. Baik manusia sebagai makhluk biologis maupun manusia sebagai makhluk spiritual. Nah, ini pengantar yang pertama untuk memberikan gambaran umum terlebih dahulu tentang historisitas, terma atau istilah, ruang lingkup, serta perbedaan antara psikologi barat dengan psikologi Islam. Semoga bermanfaat. Mohon diperhatikan, didengarkan, dan dicatat poin-poin pentingnya sehingga bisa paham dan nanti lebih memudahkan untuk masuk pada tema-tema yang lain. Saya kira demikian untuk pengantar psikologi Islam kali ini. Kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.